Halo. So, pada video ini kita kembali ke materi gramatik ya, otomatis gramatik bahasa Jerman. Di video bahasa Jerman sebelumnya, teman-teman juga udah melihat gramatik-gramatik yang pernah saya jelaskan. Jadi untuk teman-teman yang sekali lagi ingin belajar bahasa Jerman gratis, bisa untuk mengikuti kanal YouTube Jerman Schule. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Silahkan juga di share materi ini ke teman-teman yang lain, semoga semakin bermanfaat ya. Also, untuk materi ini saya akan menjelaskan antara yang banyak sekali ditanyakan atau yang banyak membingungkan orang-orang untuk khususnya yang baru pertama kali belajar bahasa Jerman, yaitu adalah apa sih perbedaan atau bagaimana cara untuk membuat kalimat lampau. Jadi, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris itu juga ada kalimat lampau, nah dalam bahasa Jerman juga demikian. Juga ada tata cara atau gramatik cara mengungkapkan suatu hal atau kegiatan atau aktivitas yang udah terjadi dan diceritakan saat sekarang. Oke, ada dua cara untuk menyebutkan atau menceritakan kalimat lampau, yaitu dengan menggunakan preteritum atau dengan menggunakan perfect. Keduanya ini sama-sama digunakan untuk membuat kalimat lampau atau sesuatu yang udah pernah terjadi. Nah, cara membedakannya seperti apa? Kalau misalnya kamu menceritakan suatu hal yang udah terjadi dalam bentuk lisan atau sprechen, kamu harus menggunakan dalam bentuk formen perfect. Man benutzen zum sprechen, oke? Kemudian, kalau misalnya kamu membuat kalimat lampau dalam bentuk tulis atau zum schreiben, kamu bisa membuat formen dalam bentuk preteritum. Oke, jadi bedakan antara sprechen dan untuk schreiben, dalam bentuk tulis dan dalam bentuk berbicara. Kalau bentuk tulis berarti preteritum, kalau bentuk lisan atau berbicara berarti masuknya ke perfect. Oke, kemudian bagaimana sih cara penggunaan kedua bentuk lampau ini? Ini fungsinya sama, tapi beda gramatik atau beda susunan kalimat. Oke. Contoh, dalam personal pronomen kita mengenal subjek. Ini subjek-subjek yang ada dalam bahasa Jerman. Ich, saya, du, kamu, er, sie, wir, ihr, sie, und sie, Anda. Nah, kalau misalnya dalam nominatif ich lawannya bin, contoh ich bin, tapi kalau misalnya dalam preteritum bin berubah menjadi war. Ich war. Du akan berubah menjadi wars, yang harusnya du menjadi bist kalau dalam bentuk nominatif. Tapi karena ini dalam bentuk preteritum, otomatis waren dikonjugasikan ke dalam personal pronomen subjeknya du, otomatis waren menjadi wars. Oke. Nah, kalau misalnya kalian udah paham cara untuk mengkonjugasikan kata kerja, ini nggak akan perlu dihafal lagi. Yang penting kalian ingat aja waren. Nah, waren ini yang akan merubah semuanya. Jadi kalau waren, kalau i berarti menjadi war. Kalau du berarti menjadi wars. Nah, seperti itu. Oke, ini yang biasanya kalau dalam bentuk nominatif bin ya. Ich bin, du bist, wir sind. Tapi kalau preteritum menjadi waren. Nah, kemudian dalam bentuk haben, harusnya kan ich habe. Tapi karena dalam bentuk lampau, habe berubah menjadi hatte. Ich hatte, saya memiliki. Kalau ich bin kan nominatifnya saya adalah. Ich war kan saya adalah. Tapi karena bentuk lampau makanya berubah menjadi waren. Du menjadi hattes. Yang penting diperhatikan adalah haben berubah menjadi hatten. Kalau misalnya kamu ingat haben ini menjadi hatten dikonjugasikan dalam bentuk personal pronomen apapun, kamu akan bisa mengkonjugasikannya. Contoh, wir otomatis menjadi hatten. Du berarti menjadi hattes. Karena kan kata dasarnya dari hatten. Oke? Contoh, ich war 7 Jahre alt. Saya telah berusia 7 tahun. Berarti 7 tahun yang lalu ini kejadiannya, karena harusnya kan ich bin 7 Jahre alt kalau sekarang, tapi karena dia menceritakan kondisi lalu di saat sekarang, maka bin berubah menjadi war. Oke. Kemudian ich hatte Glück. Saya mempunyai keberuntungan.
Harusnya kan ich habe Glück. Tapi karena dalam bentuk Präteritum atau lampau, maka habe menjadi hatte. Oke? Nah, sekarang perhatikan gramatiknya. Bagaimana sih susunan gramatiknya? Pertama, subjek, berarti subjek plus sein atau haben, kalau preteritumnya berarti waren atau hatten, kemudian diikuti apa? Diikuti adalah kalimat selanjutnya. Yang perlu memperhatikan adalah penggunaan waren dan hattennya ini. Kapan kita menggunakan waren, kapan kita menggunakan hatten. Intinya, kalau misalnya kamu merasa kepemilikanmu, berarti kamu gunakan hatten. Tapi kalau misalnya suatu yang mengartikan adalah, berarti kamu gunakan waren. Oke. Nah, kapan juga sih menggunakan war ini? War ini digunakan salah satunya juga kalau misalnya menceritakan sesuatu yang tidak dapat diulang. Contoh, Iwa Sieben Jahre alt. Ini kan kamu 7 tahun yang lalu kamu ceritakan sekarang. Nah, kamu kan nggak bisa balik lagi ke 7 tahun yang lalu. Makanya menggunakan war, bukan hatte. Kalau misalnya hatte ya, ich hatte Sieben Jahre alt itu salah. Berarti saya memiliki 7 tahun. Itu salah gitu. Seperti itu. Gitu ya untuk penggunaan preteritum dalam bahasa Jerman. Nah, yang perlu diperhatikan sekali lagi, setelah subjek wajib diikuti oleh waren atau hatten. Oke. Begitupun dengan kalimat berikut ini. Wie alt warst du? Saat itu kamu usianya berapa gitu. Der Tag war schön. Sesuatu yang udah terjadi kan. Harinya bagus, harinya indah gitu. Wir waren Studenten. Kita pernah menjadi pelajar atau kita seorang pelajar. Karena bentuk lampau ya berarti pernah kan. Was ihr Studenten, apakah kalian seorang studenten dulunya gitu. Sie waren Schüler. Anda dulunya seorang pelajar. Wo waren Sie gestern? Di mana kalian kemarin? Di mana Anda kemarin gitu katanya. Gitu ya. Kenapa di sini waren? Karena di sini subjeknya Sie Anda. Kenapa di sini war? Karena di sini subjeknya ihr. Otomatis ihr kata kerjanya harus berakhiran t. Makanya war menjadi wart. Begitupun dengan hatten. Oke, sampai di sini paham? Kalau misalnya teman-teman paham, silahkan diikuti materi berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Nah, kalau misalnya tadi pembahasan tentang preteritum, sekarang adalah tentang perfect. Bagaimana juga nih penggunaan perfect dalam kalimat bahasa Jerman. Oke, perfect kalau misalnya sebelumnya itu waren dan hatten untuk verbnya, maka kalau perfect itu menggunakan haben atau sein. Nah, kalian udah tahu kan kalau haben itu berarti penggunaannya ich habe gitu kan. Nah, atau sein-nya berarti ich bin, du bist misalnya seperti itu. Nah, di sini kalian perhatikan perfect haben atau sein plus partizip zwei. Partizip zwei itu dalam bahasa Jerman kita bisa sebut sebagai bentuk kata kerja kedua atau dalam bahasa Inggris verb to. Nah, haben plus partizip zwei, sein plus partizip zwei. Itu yang perlu kalian ingat gramatiknya. Daniel ini berarti laki-laki kan. Otomatis hat 6 Stunden gelernt. Nah, ini kan harusnya lernen. Kenapa menjadi gelernt? Karena dia merupakan partizip zwei atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian Daniel ist zur Uni gefahren. Ini kan harusnya fahren. Tapi karena si ini dalam bentuk perfect, jadinya bentuk partizip zwei, bentuk kalimat kedua, kata kerja kedua. Maka fahren menjadi gefahren. Nah, kapan kita menggunakan haben, kapan kita menggunakan sein? Nah, kalau misalnya kalian tahu cara menghafalkan kata kerja atau partizip zwei ini, hat gelernt, ist gefahren, itu ada ketentuannya. Jadi kalian bisa langsung mengingat gitu. Jadi nggak cuman menghafal lernen menjadi gelernt, tapi kalian harus hafalkan hat gelernt, ist gefahren gitu. Nah, kapannya kita menggunakan partizip zwei untuk sein dan juga haben ini? Perfekt mit dem Hilfsverb sein, verbinden aus Veränderung A, B ist gefahren.
Dari A ke B ada pergerakan. Contohnya pergi, berarti menggunakan is. Oke, jadi kalau misalnya ada pergerakan atau perubahan dari satu titik A ke titik B berarti menggunakan is. Tapi kalau misalnya di sini haben, ini kan nggak ada pergerakan. Kalian belajar, ya udah belajar aja kan. Misalnya kalian belajar di kamar kalian di di meja belajar, ya udah selama kalian belajar kan di sana gitu kan. Logikanya nggak ada pergerakan, nggak ada perpindahan. Misalnya kalian dari kota A ke kota B, nggak mungkin kan seperti itu. Tapi kalau fahren kan ada titik pertamanya kalian misalnya di Stuttgart, terus tujuannya kalian di Frankfurt misalnya. Jadi ada pergerakan. Kemudian, tapi ada pengecualian nih. Pengecualian adalah gehen ist gegangen, sama seperti yang tadi saya bilang. Kalau menghafalkan bentuk partisip cuanya jangan cuma lernen gelernt, tapi ingat hat gelernt, ist gefahren. Contoh, ist gegangen, kommen menjadi ist gekommen. Ausnahme, nah pengecualian, bleiben bukan menjadi hat geblieben, tapi ist geblieben. Ingat, ei menjadi ie. Oke. Terus di sini is. Bleiben ini nanti kan berdiam diri atau tetap kan? Harusnya kan dia pakainya haben. Tapi karena di sini ada Ausnahme atau pengecualian, maka bleiben menjadi ist geblieben. Pakainya is bukan hat. Seperti itu. Nah, tadi saya pernah bahas gimana cara menentukan partisip cuai. Kalian juga bisa di Google ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu apa bentuk partisip cuainya, kalian juga bisa Google. Atau di sini ada pembahasan materinya juga. Partisip cuai, regelmäßige Verben G plus E atau T. Jadi, biasanya untuk kalimat atau bentuk kedua dalam sebuah kata kerja atau verb to dalam bahasa Inggrisnya, kalian biasanya diawali dengan G, kemudian diakhiri dengan ET. Contoh, lernen menjadi gelernt, fahren, gefahren. Nah, regelmäßige Verben artinya kata kerja yang beraturan. Kalau yang beraturan pasti diawali G, diakhiri dengan T. Contoh, lernen menjadi gelernt, seperti tadi yang saya sebutkan. Machen menjadi hat gemah, G-T, gemah. Arbeiten berarti menjadi hat gearbeitet. Kemudian, unregelmäßige Verben artinya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan diawali dengan G, diakhiri dengan N. Contoh, fahren menjadi gefahren. Trinken menjadi hat getrunken. Ini kan gesehen, ya udah melihat aja kan, tetap kan aktivitasnya. Artinya nggak ada perpindahan gitu. Makanya di sini hat. Jadi itu penggunaannya untuk haben dan sein itu ya hat atau is ini. Apakah kalian harus menggunakan hat atau is itu sesuai dengan verbnya. Apakah verbnya ada pergerakan atau verbnya diam? Kalau verbnya diam ya berarti kalian harus membuat atau menggunakan hat. Tapi kalau bergerak berarti gunakan is. Pengecualian untuk bleiben. Is geblieben. Nah, kalau misalnya akhirannya n berarti itu unregelmäßige Verben. Contoh, di sini hat getrunken, minum, telah minum. Minum kan ya udah kalian minum aja kan, nggak ada perubahan titik tertentu ke titik yang lain. Makanya di sini masuknya hat, gitu. Kemudian Verben auf ihren. Nah, ihren, studieren, fotografieren, funktionieren. Nah, studieren berarti hat studiert. Ini kalau misalnya ihren. Artinya kalau misalnya dalam di tengah kalimatnya ada ihren berarti akhirannya t. Fotografieren berarti fotografiert. Studieren berarti menjadi studiert. Funktioniert menjadi funktioniert. Seperti itu. Ini kalian bisa ingat sambil diucapkan ya. Jadi kalau misalnya nggak diucapkan itu akan bikin lidah kalian kaku. Makanya sering-sering ngomong bahasa Jerman juga. Itu akan bermanfaat buat kalian. Oke, seperti itu ya untuk regelmäßig dan unregelmäßige Verben.